Bab 96. Mati untukku. Melepas tertinggan. Mileye tidak pernah memikirkannya. Orang-orang ini terbiasa bersikap sombong dan mereka tidak akan bersyukur karena dirinya melepaskan tertinggan, melainkan mereka akan berpikir bahwa inilah yang seharusnya dia lakukan. Selain itu, setelah melepaskan tertinggan, dia mungkin akan terus membalas dendam. Tentu saja dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Terlebih lagi, dia tidak pernah menggantungkan harapannya untuk bertahan hidup pada orang lain. Karena kamu di sini untuk membunuhku, maka aku juga akan membunuhmu. Entah siapapun yang ada di belakangmu. Yang penting bunuh lebih dulu. Melihat Mileye memenggal tertinggan, ekspresi lelaki tua berjubah putih yang tidak jauh dari sana tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia menatap Mileye, seolah-olah dia akan memakan Mileye bulat-bulat. Tertinggan. Dia adalah orang berbakat nomor 1 di Akademi Changmu Kerajaan Dayun. Seluruh Akademi Changmu menaruh harapan besar padanya dan tertinggan ini juga muridnya, yang setara dengan murid langsungnya sendiri. Tapi sekarang, dia dipenggal oleh Mileye di depannya. Ketika orang tua berjubah putih itu hendak menembak, Pak Tuaji yang tidak jauh dari situ tiba-tiba meninju lelaki tua berjubah putih itu ke udara. Tinju itu sangat kuat dan sengit. Ruang di sekitar lelaki tua berjubah putih itu terdistorsi secara langsung, dan saat berikutnya, orang tua berjubah putih itu terpukul mundur beberapa puluh kaki jauhnya. Orang tua berjubah putih menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menatap Pak Tuaji, yang mabuk tidak jauh dengan sedikit ketidakpercayaan di matanya. Meskipun dia tidak berada di alam ribuan semesta tingkat puncak, tapi setidaknya dia juga berada di alam ribuan semesta, namun dia tidak bisa melakukan apapun di depan Pak Tuaji. Tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Pria tua berjubah putih itu akhirnya membuat kesimpulan ini. Namun, dia tidak takut sama sekali, karena di belakangnya ada Akademi Changmu Kerajaan Dayun. Meskipun Akademi Changmu di Kerajaan Dayun bukanlah lembaga umum, tapi setidaknya mereka adalah akademi terbaik dan juga terkuat di Qingzhou. Dia punya nyali, harus dikatakan, sangat percaya diri. Pria tua berjubah putih itu menatap Pak Tuaji dengan dingin, "Tunggu saja." Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan melirik Mileye tidak jauh. "Kamu bajingan, mari kita lihat siapa yang bisa melindungimu." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang di ujung langit. Pak Tuaji melirik ke tempat lelaki tua berjubah putih itu menghilang, ekspresinya tenang dan dia tidak berbicara. Dia melirik Mileye di bawah, "Jangan sampai melukai dirimu sendiri." Setelah berbicara, dia gemetar dan langsung menghilang di tempatnya. Setelah Pak Tuaji pergi, Mileye menoleh untuk melihat posisi Nadia Jiang yang tidak jauh dari situ. Ada bekas pisau yang dalam di wajah Nadia Jiang yang mengeluarkan darah. Mileye menggenggam pedang keindahan spiritual di tangan kanannya dan dia melihat ke seberang Nadia Jiang, di mana sesosok hantu tiba-tiba melayang mundur. Ingin melarikan diri. Melihat adegan ini, Mileye tiba-tiba meraung, "Matilah untukku." Begitu suara itu jatuh, seluruh tubuhnya langsung melayang keluar dan pada saat yang sama, pedang keindahan spiritual di tangannya tiba-tiba terbang keluar dengan sangat cepat dan dalam sekejap mata, dia datang ke depan hantu. Hantu itu tiba-tiba menghilang di tempatnya dan pedang keindahan spiritual jatuh ke tanah. Dan pada saat ini, bayangan di belakang Mileye tiba-tiba menggeliat, dan dalam sekejap, cahaya dingin mengarah langsung ke belakang leher Mileye. Mata Mileye sedikit menyipit, dia bereaksi sangat cepat, mencondongkan tubuh ke depan, menghindari cahaya dingin. Pada saat yang sama, pedang keindahan spiritual tiba-tiba terbang dari kejauhan.
Di belakang Mileye, sosok hantu diam-diam menghilang dan melayang mundur. Pada saat ini, pisau terbang emas tiba-tiba muncul di belakang bayangan hantu tanpa peringatan. Sosok hantu itu bergetar dan menjadi ilusi. Ketika muncul kembali, itu sudah belasan kaki jauhnya di sebelah kanan. Melihat adegan ini, ekspresi Mileye dan yang lainnya menjadi serius. Sungguh teknik yang aneh. Bennett Mo juga menunjukkan ekspresi serius dan dia juga sangat cepat seperti hantu. Tubuh hantu itu berangsur-angsur menjadi ilusi dan jelas, dia ingin melarikan diri. Pada saat ini, pedang keindahan spiritual di tangan Mileye tiba-tiba terbang keluar. Pedang ini membawa jiwa pedang. Pedang ini sangat cepat. Di kejauhan sosok hantu itu tiba-tiba berhenti, sebilah belati di tangannya menancap kuat pada pedang keindahan spiritual Mileye, dia sendiri dipukul mundur lagi dan lagi oleh serangan ini. Melihat adegan ini, sudut mulut Bennett Mo sedikit terangkat. Saat berikutnya, tubuhnya bergetar dan menghilang langsung di tempat. Pada saat yang sama, dua cahaya dingin muncul diam-diam di sisi kiri dan kanan hantu. Pisau terbang. Hantu memegang belati dan menebas ke kiri dan ke kanan. Kedua pisau terbang itu langsung terputus. Dan pada saat ini, seberkas cahaya pedang tiba-tiba menembus tubuh hantu itu. Tubuh hantu itu langsung kaku di tempatnya. Saat berikutnya, tubuh hantu itu berangsur-angsur menjadi ilusi. Dan pada saat ini, setetes darah tiba-tiba terbang ke dada Mileye di tubuh ilusi hantu. Mileye melihat dadanya, ada titik merah di dadanya. Ini adalah... Mileye mengerutkan kening. Tidak jauh dari sana, Sword King tiba-tiba berkata, perintah pengejaran jiwa darah adalah semacam tanda hidup dan mati di dunia gelap. Mulai sekarang, kamu adalah musuh hidup dan mati dunia gelap, di mana akan ada banyak pembunuh yang datang untuk membunuhmu. Mileye mengangguk, untuk membalas dendam, kan? Sword King melirik Mileye, kamu mungkin tidak tahu kengerian dunia gelap, kamu tidak akan sanggup menahannya. Mileye merentangkan tangannya, lalu apa yang harus dilakukan? Dia ingin membunuhku, jadi aku hanya bisa dibunuh olehnya. Sword King. Mileye menggelengkan kepalanya, mereka ingin membunuhku, aku membunuh mereka, kemudian mereka akan datang untuk membalas dendam kepadaku, sangat sulit dengan menjadi manusia. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat tidak jauh, ada 8 atau 9 orang di sana yang mengepung Bennett Mo sebelumnya. Melihat Mileye, ekspresi orang-orang itu tiba-tiba berubah drastis dan akan melarikan diri, tetapi pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, aku akan membunuh mereka semua, lagi pula musuhku sudah banyak, aku tidak keberatan untuk menambahnya sedikit lagi. Begitu suara itu jatuh, dia langsung bergegas keluar. Bennett Mo dan yang lainnya juga bergegas keluar. Bennett Mo juga sudah benar-benar murka karena mereka hampir mati beberapa kali barusan. Tanpa pria berbaju perak sebelumnya, 13 Gun dan pembunuh di dunia gelap, orang-orang yang tersisa, meskipun berbakat, namun sama sekali bukan lawan Mileye dan yang lainnya. Pembantaian. Sword King melirik Mileye dan yang lainnya tidak jauh, orang ini akan menyinggung semua kekuatan. Reno Gong berkata dengan suara rendah, dengan dia tidak membunuh orang-orang ini, dia juga sudah menyinggung kekuatan ini. Sederhananya, jika dia lemah, kekuatan di belakang orang-orang ini adalah musuhnya, akan tetapi jika dia kuat, kekuatan di belakang orang-orang ini tidak hanya tidak berani kentut, tetapi mereka akan dengan patuh datang untuk meminta maaf kepadanya. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Sword King, misalnya, kamu, jika ada di belakangnya ada pendukung seperti keluargamu, apakah orang-orang ini berani datang kepadanya untuk membalas dendam?
Sword King berkata dengan dingin, "Aku tahu apa yang akan kamu katakan. Jangan khawatir, aku akan melawannya satu lawan satu. Jika aku benar-benar tidak bisa menang, aku akan melarikan diri dan tidak akan mati." Reno Gong tersenyum kecil, "Aku hanya tidak ingin kamu dimanfaatkan oleh beberapa orang." Sword King melirik ke langit dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bodoh, dia secara alami tahu bahwa ini adalah permainan yang dibuat seseorang melawan Mileye. Namun karena dia sudah datang, tidak mungkin dia pergi tanpa bertempur, yang agak tidak masuk akal. Di kejauhan, pertempuran akan segera berakhir. Setelah beberapa napas, hanya ada satu orang yang tersisa di depan Mileye dan yang lainnya. Lengan kanan pria itu sudah dipotong. Dia tidak melarikan diri, karena dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia tidak secepat pedang Mileye, apalagi milik Bennett Mo. Pria dengan lengan patah menatap Mileye tidak jauh. "Apakah kamu tahu siapa saja yang sudah kamu bunuh?" Mileye menggelengkan kepalanya. Pria dengan lengan yang patah menyeringai dan berkata, "Kamu membunuh semua orang berkuasa di Qingzhou. Dengan kamu membunuh mereka, kekuasaan itu tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan khawatir, aku akan menunggumu di bawah kamu." Sebuah pedang tiba-tiba menembus alis pria berlengan patah. Pria berlengan yang patah itu benar-benar kaku. Mileye berjalan ke arah pria dengan lengan patah, banyak omong kosong. Setelah berbicara, dia mengeluarkan pedang keindahan spiritual. Di antara alis pria dengan lengan patah, darah tergagap. Mileye memegang pedang keindahan spiritualitas, berbalik dan berjalan ke depan Bennett Mo dan yang lainnya. Bennett Mo dan yang lainnya penuh akan luka besar dan kecil, terutama Jeffrey. Lukanya terlalu banyak, ada retakan yang dalam di dadanya hingga terlihat tulang-tulangnya. Selain itu tangan kanannya langsung terkilir dari bahu. Lukanya cukup parah. Mileye berjalan ke depan Jeffrey, dia mengeluarkan pil sakit emasnya. Saat ini, Jeffrey menggelengkan kepalanya, "Tidak." Mileye sedikit mengernyit dan Jeffrey menjelaskan, "Pelatihan aku adalah tubuh fisikku, di mana aku harus dipukuli. Semakin banyak pukulan, semakin kuat tubuhku di masa depan." Tidak jauh dari sana, Bennett Mo tersenyum, "Dipukuli. Kalau begitu, aku bisa membantumu." Jeffrey memelototi Bennett Mo, yang dengan cepat mundur 2 langkah. Pada saat ini, Mileye mengeluarkan armor perak yang telah dia dapatkan dari pria berarmor perak sebelumnya. Armor perak ini berada di tingkat bawah. Meskipun terkoyak oleh pedangnya, jika diperbaiki, itu bisa dikatakan sangat berharga. Mileye menyerahkan baju besi perak itu kepada Jeffrey, "Ini bagus, kamu bisa menyimpannya untuk pertahanan diri." Jeffrey secara alami dapat melihat betapa berharganya baju besi perak ini. Dia tersenyum pahit, "Jika aku memakai benda ini, maka tubuh seperti apa yang perlu aku kultivasi? Saya benar-benar tidak perlu. Aku akan menggunakannya." Pada saat ini, Bennett Mo, yang berada di sampingnya, tiba-tiba mengambil baju besi perak dari tangan Mileye. "Aku tidak melatih tubuh fisik, aku bisa menggunakannya." Setelah mengatakan itu, dia memandang Mileye dan tersenyum sedikit. "Kak Mile, beri aku benda ini, aku takut mati, benar-benar takut mati." Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Baiklah, kuberikan padamu." Dia awalnya ingin memberikan baju besi perak ini kepada Bennett Mo, karena kemampuan jarak dekat Bennett Mo sangat lemah dan akan terlalu berbahaya ketika didekati oleh seseorang. Sedangkan untuk dirinya sendiri, tubuh fisiknya sama kuatnya dan dia memiliki kartu truf dari armor bumi, jadi dia tidak terlalu membutuhkan armor perak ini. Setelah mendapatkan baju besi perak, Bennett Mo tidak bisa menutup mulutnya ketika dia tersenyum. "Kak Mile adalah orang baik, orang yang sangat baik."
Mileye dan beberapa orang. Pada saat ini, Mileye dan yang lainnya tiba-tiba berbalik. Tidak jauh di depan mereka, berdiri seorang lelaki tua dan seorang lelaki berjubah hitam. Orang tua itu adalah dekan Akademi Changmu, Jahong Li. Jahong Li melirik Mileye dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, "Selamat, kalian telah berhasil membunuh puluhan orang berbakat, haha." Tawaannya terdengar gila. Bersambung.